Hey, gue Depi Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello The Podcaster, welcome back to The Podcast episode hari ini. Dan seperti biasa di hari ini gue akan ngajak kalian ngobrol di podcast. Dan seperti yang kalian tahu juga, The Podcast sudah tidak hadir sendirian aja. Jadi gue juga mendatangkan beberapa teman-teman melalui jalur virtual. Dan saat ini gue sudah kehadiran Bro Bagus ya. Jadi Bro Bagus ini siapa sih? Ntar kita akan bahas lebih banyak tentang Bro Bagus. Jadi di sini sudah ada Bagus Hiscak Maulana. Yes, halo Gus. Halo Bro DP, apa kabar? Mantap, sukses mulia coy. Ini boleh kenalan dulu dong Gus. Boleh kenalan dulu dong. Oke. Namaku Bagus Hiscak Maulana. Kemudian apa lagi bro? Umur bro? Perlu nggak umur bro? Ya siapa tahu masih ada yang pengen ngeliatin, kan secara face masih oke gitu. Kalau umur, kalau nggak salah 31 bro. Yes. Itu aja sih. Ya. Status Pahmut. Status ya bisa dibilang pamut juga. Ini hari ini kenapa kok ada Bagus di sini? Jadi kita sebutnya Bagus nih, nama panggilan Bagus. Jadi kenapa kok Bagus bisa ada di sini? Sebenarnya karena ada beberapa hal yang menarik dari seorang Bagus. Dan dari kita udah dengar sendiri bahwa Bagus nih usianya masih 31 tahun, dan itu mungkin di kalangan beberapa orang itu masih tergolong muda, tetapi ternyata seorang Bagus Hiscak memiliki sebuah prestasi yang luar biasa. Apa aja kita akan bahas, kita bongkar hari ini di podcast. Iya. Boleh nggak Gus dibongkar Gus? Karena ada yang marah. Ya, dikit-dikit aja bro ya, nggak usah banyak-banyak ya. Waktu. Kita dibatasi sama waktu ya. Nah, yang pertama nih, hal yang paling menarik dari Bagus adalah seorang Bagus Hiscak Maulana ini adalah seorang yang bergerak di bidang wira swasta ya. Jadi punya berapa jenis usaha Gus? Jenis usaha 3. Ada 3. 3 jenis. 31 tahun punya 3 usaha loh. Gila dong. Keren. Amin. Apa aja tuh Gus? 3 usaha tuh apa aja tuh? Oke, ya yang pertama memang usahaku yang pertama kali aku rintis itu adalah travel. Jadi iya, aku punya satu travel and transport, itu namanya Bali Holiday Mandiri Tours. Kemudian perlahan waktu itu juga aku merambah ke dunia kuliner. Dunia kuliner itu aku punya warung lah ya, warung makan, yaitu warung tapi ininya apa, fasilitasnya bintang 5 warung. Iya. Yang penting kan harga kaki 5 bro. Gitu. Oke. Jadi ada travel, kemudian ada warung, kemudian warungnya namanya apa? Warungnya kita namanya warung U2 atau bahasa Inggrisnya warung U2. Oke, warung U2. Oke. Terus yang ketiga bisnisnya? Kemudian yang ketiga baru-baru ini kita launching, ya kan bro? Launching itu U2 Motor Wash. Ya, kayak baju enak. Wes, langsung dari awal sudah mulai branding. Mulai branding bro. Udah mulai branding dari U2 Motor Wash. Ya. Ini mainnya hard branding banget ya, langsung muncul branding. Oke, nah seorang Bagus nih punya 3 modal usaha, dan mungkin kita akan bahas satu persatu. Tadi yang pertama itu adalah bidang bisnis yang ditekuni adalah travel. Kenapa Gus? Kok milih travel? Dan dari sekian banyak usaha itu kenapa milihnya travel? Atau sebelum ke travel dulu deh, apakah dulu pernah kerja sebelumnya atau bagaimana sehingga akhirnya memutuskan bahwa oke deh saya mau mulai di travel. Nah, dasar backgroundnya itu gimana sih? Oke, untuk mulai seneng atau kita enjoy di travel itu memang aku dulu waktu kuliah. Itu ketika masih kuliah itu aku sudah bekerja di travel. Nah, jadi aku kuliahnya malam, aku ngambil kerjaan itu pagi. Nah, jadi sebenarnya sih untuk kuliah itu cuma ngisi waktu aja ya.
biar nggak terlalu bosan juga. Kan kebanyakan kuliah itu dihabiskan waktu dengan yang lain-lain kan. Nah ini maksudnya yang menghabiskan waktunya mana, kuliahnya apa kerjanya yang menghabiskan waktu? Biasanya kalau kuliah itu menghabiskan waktunya kan main-main gitu. kan bro. Ya gitu. Jadi ya udahlah biar sedikit belajar dulu dari awal. Ya jadi aku sudah mulai bekerja di travel. Dari kuliah. Dan kemudian memang sih hobi traveling ya. Jadi memang senang jalan-jalan sana sini ya nyangkut sampai sekarang. Begitu. Nah, berarti kalau ditanya nih Bali Holiday Mandiri atau BHM itu udah start dari kapan nih jadinya? Kok baru tahu namanya BHM? Tadi udah iya nggak apa-apa. Kita bahas sebelumnya. Oke, sebelum aku kasih tahu sudah tahu sendiri ya. Oke, kesingkatan kita emang BHM. BHM, cuma kepanjangannya Bali Holiday Mandiri Tour. Gitu. Kebetulan aku di sini juga BHM. Oh gitu ya. Siap. Jadi BHM berdiri 2015, bro. 2015 udah 5 tahunan ya? Baru 5 tahun ya, betul. Mantap sih. Nah, kan kalau kita ngomong yang namanya travel itu kan memang kita ngomong Bali kan memang juaranya banget tuh tentang yang namanya travel dan traveler, karena Bali nggak usah terlalu dipublis, orang pasti akan datang ke Bali untuk traveling sama ya minimal holiday, jalan-jalan mengisi waktu libur mereka. Nah, yang namanya perusahaan travel itu kan nggak mungkin langsung jebret langsung dapet mangsa, langsung dapet pasar. Nah, persaingannya gimana tuh Gus, sehingga ya yang namanya perusahaan bisa bertahan sampai 5 tahun itu nggak mudah. Pasti pertamanya ada sesuatu yang kamu lakukan sehingga ini masih bisa bertahan sampai sekarang. Oke. Kalau untuk yang tadi bro bilang itu yang pertama sih memang kita harus memiliki trust ya, kepercayaan antara aku kemudian klien kemudian partner. Nah jadi emang salah satu bisnis yang utama itu di luar modal ya, maksudnya selain modal itu udah trusting, yaitu kepercayaan, itu yang paling penting. Jadi ketika orang sudah percaya sama kita, apapun yang kita lakukan ya mereka nggak lama untuk berpikir bilang yes. Jadi memang yang paling penting itu trusting, yaitu kepercayaan. Ya kemudian selain kepercayaan pun juga kita harus tetap update dengan segala sesuatu yang lagi hits ya. Misalnya kita di bagian travel, maka dari itu tidak jauh kemungkinan aku harus tetap terjun ke objek-objek wisata terutama yang update. Memang benar yang jadi trendsetternya lah sendiri untuk kita bisa menjual produk-produk itu aja sih. Terus bagaimana sebuah ya ini kalau kita ngomong teknik marketing kan banyak ya teknik marketing, tapi 5 tahun itu bisa bertahan. Tapi ya kalau kita ngomong yang namanya bisnis ya, merintis 5 tahun tuh nggak gampang. Pasti itu harus ada continuous ya. Kalau misalnya kita ngomong marketing harus ada continuous uang yang berputar. Dalam hal ini mungkin kamu sekali 2 kali cuma kita bisa bertahan sampai 5 tahun, nggak mungkin kan. Nah itu teknik itu gimana tuh sampai bisa bertahan 5 tahun bahkan sampai ya bisa dibilang running well lah sampai 5 tahun ini. Apakah ada rekan bisnis atau mungkin kayak kemarin tuh podcast kita, dia itu sebenarnya punya bendera masing-masing tetapi saling kerjasama sebenarnya, atau gimana sih? Oke. Untuk cara bertahan yang bro bilang tadi, memang salah satu dari namaku itu adalah mandiri. Jadi memang benar-benar mandiri. Jadi kita nggak ada saling bendera yang tadi bro bilang itu nggak ada. Jadi memang benar-benar manajemen sendiri. Saya punya nama manajemen yaitu BHM Group. Jadi BHM Group itu yang melingkupi 3 usaha yang saya geluti saat ini. Nah, jadi kita benar-benar untuk manajemen pun sendiri, finansial pun juga sendiri. Ya
jujur aja sebagai manusia, aku juga nggak percaya. Dari saya sudah sampai 5 tahun nggak kerasa bro, dari awal pertama ngerintis sampai sekarang itu benar-benar nggak kerasa. Jadi secara manusia pun saya sempat nggak nyangka gitu apa yang saya lakukan dari awal sampai sekarang loh, dimana teman-teman ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah gugur gitu, nah tapi tetap kita masih stabil. Dan ya syukur puji Tuhan sampai saat ini kita masih bisa stabil ya berkat doa sih sebenarnya. Mantap sih. Nah terus itu tadi kita ngomong katanya ada manajemen BHM Group ya. Berarti betul. BHM Group ini selain menghandle menghandle Bali Holiday Mandiri, apakah juga menghandle usaha yang 2 tadi? Yes, betul. Jadi kita satu bendera itu BHM Group, jadi ada 3, betul. Betul. Menarik Gus. Nah nanti kita akan kupas lagi tentang travel 5 tahun itu tentang Bali Holiday Mandiri. Kemudian kita punya usaha yang kedua, ada usaha warung katanya. Padahal bukan warung sih itu mah, itu udah kayak restoran. masih kita sebut warung itu. Nah warung ini mulai dari kapan Gus? Kemudian dasarnya kenapa backgroundnya kok buat warung? Padahal udah jelas-jelas punya usaha travel gitu loh. Ya, kalau untuk warung kita baru jalan 3 tahun. Oke. Jadi ya baru jalan 3 tahun untuk warung. Kenapa kita buka warung? Memang kalau travel itu pasti gandengannya suatu bila katakan rumah makan lah ya. Oke, betul. Itu pasti gandengan salah satunya ya. Dan memang kita memiliki lokasi warung ini di daerah Dalung. Yang identik nantinya kalau misalkan kita di dunia pariwisata itu kita dari Tanah Lot atau dari Bedugul itu kita pasti mampir akan makan. Nah, di sana muncul ide, ya kenapa kita nggak buat warung aja ya, warung makan. Pertama kita udah punya market dari apa? Market dari travel sendiri. Selain kita bisa menarik market yang di luar itu aja sih sebenarnya. Oke. Berarti dasarnya sebenarnya endingnya ke dari travel lagi kan? Dasar dari travel. Betul. Travel jadi itu makan. Ya kita sediakan rumah tempat makan ya gitu ya istilahnya. Iya, tempat makan yang notabene harganya untuk Bali Holiday itu jauh dibanding travel-travel yang lain kan gitu kan. Jadi kita masih bisa bersaing, paham kan? Iya, Oke, menarik. Dan konsep warungnya sendiri gimana Gus? Apakah ini bisa dikatakan seperti warung-warung yang ada gitu dengan konsep makanan yang sudah terdisplay, atau metodenya gimana? Siapa tahu ada yang pengen main gitu kan, pengen tahu juga kan. Oke. Kalau untuk warung YouTube itu adalah konsep kita memang di Indonesian food. Jadi kita beraneka ragam masakan Nusantara, dari ikan bakar, ayam dan lain-lain. Cuman seiringnya waktu berjalan, kita punya satu partner di warung itu. Jadi kita ada partner kita Yakama ya. Oh iya, Yakama. Oke. Masakan shabu gitu ya. Iya betul. Nah, jadi kita ada masukan itu juga gitu. Oke. Tapi kalau ini kan saya pernah ke warung nih. Nah di warung itu kan sistemnya kayak tenan-tenan gitu, itu masih jalan nggak Gus? Maksudnya menyediakan tempat untuk disewakan untuk orang menjual makanan, itu masih berjalan sekarang? Sekarang masih, cuman lagi satu tenan yang belum. Tapi itu lagi satu itu aja yang masih kosong. Berarti yang satu tenan kita sudah isi. Sebenarnya masih nyari peluang kan Gus? Masih, kalau ada silakan. Nah itu siapa tahu dari podcaster yang mau jual makanan gitu, perlu tenan kan, bisa ngobongin bagus ntar di non-kontak. Iya, selain makanan boleh lah, kopi apalah, karena kita kan kopi spesialis itu nggak ada bro. Oke. Souvenir juga bisa kan, apalagi berhubungan dengan travel kan bisa aja kan. Oke, kalau souvenir sih saya rasa sih masih tipis ya. Masih tipis ya. Cuman masih di makanan, minuman. Identik dengan nongkrong kali ya istilahnya. Iya betul. Jadi kita Sabtu juga kan ada live
musik juga bro Sabtu kan. Yo, Iya. yang mau nonton live musik silakan datang hari Sabtu. Aduh. Ntar kalian akan ketemu dengan artisnya. Berarti ini kalau kita lihat story dari awal bahwa ada yang namanya baliho diri mandiri, kemudian ada warung YouTube. Ini adalah dua hal yang saling apa ya dikatakan ya masih ada kaitannya lah, karena orang travel pasti berhubungan dengan tempat makan. Jadi bagus menyediakan tempat makan yang harapannya bisa muter terus kan gitu ya. Nah kemudian ada bisnis yang ketiga. Ini menarik nih. Ada tuh tadi brandingnya udah kebaca tuh, YouTube Motor Wash, berarti tempat cuci motor. Yes, betul. Nah pertanyaannya adalah garis merah antara nggak nyambung antara travel, rumah makan sama cuci motor itu di mana, Gus? Kalau rumah makan sama travel masih masuk. Itu gimana? Kok bisa buat YouTube Motor Wash itu datangnya dari mana gitu? YouTube Motor Wash ya gini. Sebenarnya memang benar yang berbilang itu dari travel, rumah makan ke cuci motor itu benar-benar nggak nyambung kan? Itu berbanding terbalik sekali. Oke, pertama itu memang aku pengen buat cuci motor. Sebenarnya itu aku sebenarnya mau ngambil konsep di mana baru ingat nggak dulu sebelum adanya barber itu rame apa Madura, kemudian rame salon kan, identik kita yang cowok itu malu kan kalau kita mau potong rambut, kemana nih kita potong rambut, paling ya kalau memang yang kita bener-bener seneng nyalon ya pasti kita ke salon, tapi sekarang dengan adanya barber kita sebagai pria pede kan, jadi kita lebih jadinya kita sudah terangkat dan kita apa ya dibilang jadi gaya hidup kita sendiri. Nah karena sudah bisnis barber sudah ada, aku dulu buka barber bro, cuman 2 bulan bangkrut. Iya, ya itu penting tuh diangkat tuh, karena apa? Orang tahunya kan bagus punya 3 usaha, semuanya jalan ya. Ternyata dibalik ke berjalan usaha masih ada tetap jatuh bangun kan, nggak mungkin langsung jadi jatuh bangun itu pasti. Oke, lanjut ke YouTube Motor Wash. Nah itu gimana lanjutannya tadi barber? Iya, jadi aku sebenarnya ngintip konsep dari situ. Jadi kita gimana cara kita kalau kita lagi cuci motor itu dengan ruang tunggu ya yang dikatakan nyaman lah ya. Jadi ruang tunggu yang asik, kemudian free wifi, kemudian kita ada beberapa fasilitas biliar, karaoke seperti itu. Jadi harapan saya buka YouTube Motor Wash ini akan menjadi gaya hidup bagi teman-teman. Dalam artian, kalau nggak mau motor nggak kinclong nih nggak keren, nah gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya visi misi kita untuk kita buka YouTube Motor Wash. Gitu. Tapi ini juga akhirnya membantu YouTube warung YouTube tadi kan, karena kan posisinya YouTube Motor Wash ini di halaman parkirnya si warung YouTube kan. Yes, itu bagian dari apa dibilang ya marketing juga ya. Jadi kita bisa narik pelanggan. Ya kalau dia nggak mau makan dia cuci motor. Kalau dia nggak mau cuci motor dia bisa makan. Gitu. Iya, ini emang sebuah relate-nya tuh enak banget gitu ya. Travel butuh makan buat warung ya udah ada warungnya, gimana cara warung itu tetap laku ya datengin orang dari mau nyuci motor. Iya menarik sih seorang bagus ini emang idenya luar biasa loh. Dan amin ya wah ini kita ngomong bisnis nih nggak ada habisnya emang nih kalau ngomong sama Bagus. Ya itu tadi ngomong bisnis. Nah kemudian juga yang saya tahu tentang Bagus ini, Bagus punya sebuah hobi yang mendatangkan duit cuy. Hobi mendatangkan duit. Iya. Jadi kebanyakan hobi itu mengeluarkan duit, bro. Ya, ini hobinya mendatangkan duit, cuman Bagus yang bisa. Jadi Bagus juga kayaknya main ke dunia hiburan juga ya, Gus ya. Iya, betul. Jadi selain punya seorang wira swasta, main ke dunia hiburan juga.
Tapi sebelum kita masuk ke Iya. dunia hiburan, kita bahas di wira swasta dulu deh. Di wira swasta ini kalau nggak salah kemarin saya nggak salah lihat nih ada postingannya bagus. Tiba-tiba fotonya kece banget cuy. Dia berdiri di depan gedung DPR gitu, berjajar sama beberapa orang, terus jabatannya beda. Jadi tulisannya Bendahara HIPMI. Buset deh. HIPMI apaan Gus? Ya, HIPMI adalah himpunan pengusaha muda, sorry. Ya, jadi itu ya dalam artian teman-teman yang bergerak memang di usaha swasta, kita buat satu wadah untuk kita saling bersinergi. Atau lebih penting kita berbagi link lah di wadah itu. Jadi kita sharing apa yang kita akan lakukan karena kita memiliki satu organisasi yang dimana kita setiap bulan kita pun juga ada sharing ya. Sharing, kita ketemu sama teman-teman ya, saling berbagi lah. Jadi berbagi, kita saling mendukung satu sama lain itu. Oke. Nah, ini apakah seluruh orang yang punya usaha atau pengusaha muda pasti menjadi anggota HIPMI atau ada karakteristik khusus atau perlu register untuk menjadi seorang anggota HIPMI? Ya, kalau untuk anggota HIPMI memang pertama yang memiliki jiwa pengusaha. Dalam artian walaupun dari usaha yang kita nggak bisa bilang ya usaha A, B, C itu bisa masuk HIPMI, enggak. Yang penting kita memiliki satu usaha, kita berjiwa wirausaha, kita bisa gabung di HIPMI. Kita juga buka, kita juga undang teman-teman yang pengen gabung, silakan. Berarti HIPMI ini adalah sebuah komunitas ya, HIPMI? Yes. Ya, organisasi. Ya. Organisasi, betul. Oke. Nah, HIPMI itu adalah himpunan pengusaha muda Indonesia. Pengusaha muda Indonesia. Ya masuklah 3 usaha usia 31 tahun ya, seorang bagus. Ya. Dan yang paling kerennya itu adalah seorang bagus di usia 31 tahun punya 3 usaha dan dia punya jabatan di HIPMI. Itu keren. Jadi apa, Gus? Ya. Jadi apa di HIPMI? Tadi kan baru udah bilang bendahara kan. Oh iya. Nah itu kok bisa? Nah itu kan saya kan cuma baca tuh di Instagram Bendahara HIPMI. Berarti ini orang kepercayaan nih. Tapi ngomong-ngomong HIPMI-nya ini hanya ada di Provinsi Bali atau gimana nih biar teman-teman juga tahu, oh ini ada Bendahara HIPMI mana dulu nih gitu. Ya, HIPMI itu kita HIPMI Indonesia ya, seluruh daerah kita ada. Jadi dari Sabang sampai Merauke pun kita ada. Jadi di Bali pun kita juga ada, itu HIPMI Bali ada, dan kalau aku sendiri itu di HIPMI Badung. Jadi kita per daerah, per kabupaten kita ada. Di masing-masing kabupaten HIPMI itu sudah ada sekarang gitu. Jadi kebetulan aku di HIPMI Badung. Sebagai lingkupnya hanya di Badung aja. Betul, bendahara di HIPMI Badung gitu. Tuh, kurang keren apa coba? Jadi punya 3 usaha, usahanya jalan semua, jadi anggota HIPMI. Amin. Nah ini kita masuk lagi nih itu yang kita bahas tentang hobi. Punya usaha, anggota HIPMI, orang penting di HIPMI, punya hobi yang menghasilkan duit. Ini seorang bagus nih, emang nggak ada habisnya. Kalau teman-teman pernah main ke daerah Legian gitu ya. Apa? Ada apa di sana, Bro? Ada pantai. Iya. Ada jalan paving gitu ya. Ada jalan paving. Tuh kalau kalian suka main ke Legian, mainnya agak malam-malam dikit gitu tuh. Kalian dengar suara jeduk itu mampir aja. Salah satu klub yang ada di situ ada bagus. Bukan nyapu kan, Gus? Bukan nyapu kan? Megang kabel, Bro. Jadi ini orang bagus juga punya hobi yang saya bilang ya tergolong bukan ini sih, tergolong kalau kita di Bali mungkin ya bisa dikatakan langka ya orang-orang yang bergerak di bidang disco jockey atau DJ. Jadi kalau kalian pernah dengar branding DJ Isak, ini orangnya DJ Isak nih. Ya, orang di Bali DJ Isak. Kalau kalian pernah main ke kalau
dibaca tuh 3 huruf gitu, tapi tulisannya di klubnya tuh 6 huruf. Nah itu kalau kalian cari aja deh di Legian ya. Jadi di klub, salah satu klub di Legian itu kalian bisa dengerin Bagus main. Nah, kok bisa Gus? Kamu terjun ke dunia disco joki itu dasarnya apa? Dasar sebenarnya sih memang hobi ya, memang hobi di musik. Memang awal memang hobi di musik gitu. Punya band juga ya kan, tapi bandnya masih band gereja kan. ya kemudian ya memang apa ya, bagian dari biar nggak stres aja sih bro, jadi kita juga bergelut di bidang usaha dari pagi kan. Ya jadi malam kalau penghilang stres, salah satu penghilang stresku ya itu jadi menyalurkan salah satu hobi. Ya memang kebetulan nyantol pun juga di hobi ini, DJ kan gitu. Ya, itu pertama kali bukan dasarnya. Pertama kali ada niatan untuk belajar DJ itu karena apa? Kan nggak mungkin kan tiba-tiba langsung pinter nge-DJ gitu, pasti ada pertama kali yang ya kalau saya influence gitu loh, jadi pengen jadi kayak siapa atau ngelihat orang ini ya itu gimana pertama itu? Sebenarnya pertama kepengen jadi DJ itu dari dulu bro, dari SMA. Oke. Baru tahu nih. Dari SMA itu sudah pengen, karena emang pernah ke tempat ke clubbing, jadi asik nih, kayaknya asik nih main DJ gitu kan. Masa-masa SMA sebenarnya dari SMA sudah pengen, cuman dengan perjalanan waktu SMA, kuliah dan lain, kuliah disibuk sama kerja. Ya waktu sekarang ini bisa lebih fokus dan lebih menjadi profesional lagi ya di masa-masa sekarang ini gitu. Baru panennya di usia sekarang ya jadi DJ ya? Betul, baru panennya malah di usia sekarang ya. Tapi biasanya orang bilang sih masuk angka kepala 3 itu udah mulai bibit-bibit ini udah mulai kelihatan tuh, bibit-bibit kesuksesan tuh udah mulai kelihatan tuh kalau kita benar-benar kerja keras. Jadi ya dinikmati kan. Banyak rezeki 3 usaha, jadi anggota penting di HIPMI, punya wah ini emang nggak ada matinya sih seorang Bagus ini. Nah terus kalau misalnya dulu belajar itu sendiri atau gimana Gus? Enggak, itu kita sekolah. Jadi gitu, aku pun juga punya sertifikat kelulusan pun juga udah punya. Jadi nggak abal-abal lah bro, jadi kita sekolah. Nah, mau disebutin nama sekolahnya? Kenapa? Mau disebutin nama sekolahnya? Oh boleh. Nggak apa-apa. Kalau disebutin nggak boleh, nggak apa-apa. Aman. Di mana Gus? Sebutin aja nggak apa. Aku sekolah di Top 10 DJ Pioner yang ada yang beralamat di Tengkumar, Denpasar. Oh bukan yang di ini ya? Bukan yang di Komodo bukan? Iya betul, iya. Kalau Komodo ya, Tengkumar kan itu ya. Iya betul. Oh oke. Ya jadi teman-teman kalau mau mau bergelut di dunia disc jockey, ya, jadi bisa join ke sana. Promo sedikit bro. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu di top 10-nya mau masuk podcast gitu kan? Iya betul. Siap. Boleh dipromoin juga Gus. Siap. Aman, gampang. Orang Bagus lulus dari top 10 udah mainnya ke klub besar tuh. Bayangin buat kalian yang pengen punya cita-cita jadi seorang disc jockey, ya masuk top 10 aja. Siapa tahu didistribusiin, bener kan? Iya gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong banyak nih Gus, dari tadi kan kita ngomong usaha, udah ngomong HIPMI, kita udah ngomong DJ. Nah, untuk kondisi sekarang kita akan masuk nih agak berat nih, Betul. Travel yang terjadi setelah pasca COVID-19 terjadi nih, ada tamu yang tidak diundang tapi datang dengan sendirinya merusak. Datang secara tiba-tiba. Itu betul. Gimana tuh Gus tanggapannya Gus?
Kalau dibilang tanggapan sih kita pasrah dan ikhlas saja bro. Jadi memang salah satu garda terdepan, garda terdepan yang pertama itu kena efek kan memang di dunia pariwisata. Apalagi kita di Bali itu 80% itu kita memang bergerak di dunia pariwisata. Ya, jadi dengan adanya ini kita ambil positifnya aja. Jadi memang kita sedang beristirahat. Menikmati waktu. Kita nggak boleh, betul. Kita nggak boleh berpikir negatif lah, kita menyalahkan ini itu nggak boleh. Jadi yuk kita sama-sama ambil positifnya apa yang akan kita lakukan di masa pandemi ini. Oke. Tapi dari sisi usaha gimana Gus? Ini tadi masalah travel oke lah, ya mati banget. Terus kalau dari sisi warung dan dari sisi motowos gimana? Apalagi kalau dia kan otomatis klub betul semua kan. Sudah klub-klub sudah masih lockdown bro, masih tutup. Jadi kita streaming online aja setiap sore stasiun. Itu lumayan. Iya buka kelas Zoom Gus. Siapa tahu ada yang mau nonton gitu kan. Lumayan. Itu dia betul. Nah itu gimana tuh terkait dengan warung sama ini pasca? Iya betul. Kalau untuk dibilang travel kita udah benar-benar lagi istirahat ya. Jadi kita nggak bilang tutup atau nggak bilang apa, kita masih istirahat. Jadi sampai menunggu mukjizat datang. Jadi bisa berkarya seperti dulu lagi. Kemudian untuk warung sendiri kita juga awal bulan kemarin kita memutuskan untuk menutup sementara. Oke. Berarti warung nggak beroperasi? Warung nggak beroperasi, gitu. Awal bulan kemarin kita sudah close. Oke. Jadi kita belum beroperasi. Oke, berarti benar-benar mati dua bisnis ya? Iya, dua bisnis kita sudah beristirahat. Istirahat dulu ya, istirahat bentar. Masih istirahat. Berarti yang masih jalan saat ini motowos. Masih jalan itu di cuci motor. Memang mengalami penurunan, cuman masih bisa eksis lah. Ya masih bisa lah untuk kehidupan. Oke. Nah ini kan warung Gus. Tadi kan kita bahas tentang warung nih. Warung punya konsep tempat makan. Sampai tutup itu kan sayang banget tuh, karena banyak potensi sih, karena setahu saya kan yang namanya rumah makan orang tuh masih perlu makan sampai saat ini sampai mati banget maksudnya, atau mau dialihkan dalam bentuk bidang yang berbeda rumah makannya atau ada kalau untuk rumah makan memang kita untuk bentuknya memang kita close, cuman kita masih bergerak di marketing. Jadi marketing online kita masih bergerak. Jadi untuk jasa untuk pesanan online, jadi kita masih bisa open. Jadi kita untuk gedungnya sendiri kita masih tutup. Cuman untuk online delivery-nya masih on. Berarti ini merubah dari yang konvensional jadi online nih. Betul. Orang biasanya duduk makan, sekarang makanannya tinggal kita antar. Nah ini kalau misalnya seandainya nih, ini kan yang sekarang juga lagi menjamur nih bisnis makanan. Nah kalau misalnya seandainya ada orang yang kangen nih dengan masakannya warung YouTube, terus mereka mau belanja, mau beli produknya, mereka bisa kemana gitu? Terus melihat daftar menu itu di mana gitu? Sekalian aja Gus promosi di sini. Siap. Kalau memang benar kalau emang ada pengen lihat menu atau harga kita, bisa follow di IG ya, di Warung U2. Warung U2. Ya, Warung U2 ini di bawah Warung U2. Tenang aja, terisi. Siap. Jadi di sana bisa pilih cek menu, kemudian bisa booking via WA, via online juga ada di sana nomor HP, terserah gitu. Terus metodenya nanti itu dikirim sama kalian atau gimana? Atau mungkin ada metode lain? Kalau kerjasama, kita kerjasama sama Grab dan Gojek juga.
Oke. Tapi kalau direct ke kita masih memberikan free delivery dalam Oke. Badung dan Denpasar ya. Badung Oke. Denpasar bro ya. Oke. Free delivery-nya. Oh lumayan. Ntar boleh nih yang pengen penasaran sama menu-menunya warung YouTube bisa cek di Instagramnya, ada di bawah ntar gue tulisin. Terus kalian bisa ngordernya via Grab sama Gojek ya. Betul, warung kedua. Tuh menarik tuh sebenarnya konsepnya. Tapi untuk saat ini nih Gus, karena warung kan lagi diem nih. Dengan kondisi dibantu delivery dan sistemnya jadi online, itu secara apa ya bisa bilangnya, secara pendapatan gimana Gus untuk warung sendiri lah? Apakah daily to daily-nya masih ada order atau bagaimana? Iya, kalau dibilang secara pendapatan sih memang benar-benar menurun drastis bro ya. Jadi di masa pandemik ini memang kita lebih fokus untuk ya kita bisa makan sehari-hari aja lah. Nah jadi ini sedikit unik juga. Jadi kita tetap buka di online, tapi kita ada ide bisnis satu lagi bro yang sudah jalan. Kayak bro belum tahu karena bro belum pernah ngorder di kita nih. Boleh. Apa nih? Jadi kita gila, bagus Iskak ini memang gila nih emang. Apa nih? Boleh dibocorin? Oke. Boleh dibocorin ya. Memang pada intinya saya pribadi itu orang yang nggak bisa diam bro ya. Kalau disuruh kita stay at home itu, waduh, buat saya itu membunuh banget gitu. Jadi kebiasaan sana sini malah disuruh diam di rumah dengan mengandalkan apa yang ada, wah itu bukan saya banget. Jadi perlahan-lahan kita sudah merintis bro. Jadi kita menjual online sembako. Jadi kita akan opening itu YouTube Mart namanya bro. Jadi kita via online untuk ya jadi moto kita apa namanya, kalian diam di rumah aja, kita yang bawain gitu. Oke, berarti on delivery sifatnya. On delivery untuk sembako aja bro ya. Boleh lah kerja sama Gus. Siap. Anda perlu yang berhubungan dengan beras bisa kontak saya gitu loh. Oh iya betul juga ya, beras, minyak, ya kan? Bener. Telur, ya itu sehari-hari bro, itu daily itu. Jadi boleh. Asik nih. Jadi kan? Betul. Kan? Cuman gara-gara ngobrol di podcast dapat bisnis coy. Makanya jangan anggap ya, itu penting ya bro. Kita saling gini, saling mengisi satu sama lain. Nah ini poin dari pandemi itu guys. Jadi yang namanya pandemi kan semuanya orang lagi stop nih. Yang dulunya kerja udah posisi tinggi tiba-tiba harus down to earth untuk karena staffnya di rumah kan harus turun ke dasar lagi kan. Harus kalau kemarin udah ada OB tinggal nyuruh sekarang mau nggak mau OB di rumah kan dia nyapu sendiri, bener kan. Nah jadi di momen ini sebenarnya hal positifnya adalah ya itu malah buat orang-orang yang kreatif punya ide baru dikembangkan, bener nggak? Ide baru. Ya dan itu dia. Itu yang sangat benar karena beberapa orang tak lihat itu kayak stres sendiri gitu loh. Aduh diem di rumah nggak tahu mau ngapain, duit nggak ada malah banyak protes, bener nggak? Marah minta ke pemerintah, mana nih pemerintah nggak ada ininya lah. Pemerintah juga kerja kan. Kalau kita punya pemerintah pun juga kaget. Makanya kalau kita punya ide kreatif, tuangin aja, coba aja. Kayak podcast kan isengan ya, siapa tahu saling bantu kanan kiri. Ada yang denger di podcast gini order. Oh iya tuh Towos tuh saya tahu ownernya tuh, saya lihat di podcast kan siapa tahu. Iya, betul. Nah, jadi ya kita berharap sih apa yang kita bahas hari ini ya, walaupun tadi kita bahas di awal tuh enak banget tuh pembahasannya tentang bidang bisnis, kemudian masuk ke organisasinya ya, kemudian masuk ke hobi yang menghasilkan duit, tetapi ternyata semuanya harus mentok. Karena satu case. Tapi akhirnya ternyata di ending kita ketemu bahwa yang namanya pandemi ini nggak cuma jadi problem tapi bisa jadi
ide baru untuk kita bisa menciptakan ini baru. Menarik sih Gus. Sukses nih untuk selanjutnya nih, nggak habis pikir lah sama seorang Bagus. Ditunggulah kesuksesannya. Sama jangan lupa nanti kalau udah sukses masuk podcast lagi Gus. Ya, minta bantuannya bro ya, kan bro banyak bantu nih. Ya, nggak ada bro DP ini juga kalah juga. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan Gus. Siapa tahu sama-sama naik bukit, lama-lama jadi naik Gunung Agung gitu kan. Iya, siap. Oke deh. Ya Gus, mungkin kalau ada yang mau dicoba dipromoin silakan nih Gus, nggak apa-apa, boleh. Kita open nih, mau promoin travel, siapa tahu kondisi pandemi udah berakhir, nggak mau promoin tentang YouTube, warung YouTube, mau promoin tentang Motowash atau order perlu disc joki kayak ulang tahun kayak kemarin tuh kan. Ada yang order siapa? Iya, betul. Boleh, monggo silakan. Tak kasih kesempatan udah. Iya, jadi kalau untuk kalian yang habis pandemik ini jadi lagi pengen berlibur atau bosen banget di rumah, mungkin bisa cek aja di IG kita juga bro ya, di @bali_holiday_mandiri_tours, nanti ada di bawah juga. Kemudian kalau untuk rumah makan, itu menu-menu pun juga kita ada di IG. Jadi nanti bisa ditayangin aja di bawah. Kemudian untuk cuci motor pun juga, untuk produk dan lain-lain, alamat itu kita semua ada di IG juga. IG-nya YouTube Motowash itu @YouTube Motowash. @YouTube Motowash. Oke. Ya, @YouTube Motowash Dalung ya. Oke. Terus kalau misalnya orang mau perlu event musik nih gimana nih? Kalau event musik boleh kirim untuk orderan bisa untuk booking bisa di WA ya. Cuman kalau mau lihat perform saya gimana, itu bisa di YouTube aja. Itu bisa cek YouTube saya di Bagus Isak atau DJ Isak. Oke, gitu. Itu kan siapa tahu ada yang kunjungin juga YouTube-nya, lagi buka YouTube, nonton podcast, klik YouTube gitu. Silakan. Iya, kalau nggak di IG pribadi juga ada kan bro? Oh iya boleh lah. Nanti ditulis di bawah ya. Boleh nih nambah followers. Siap. Oke deh, thank you banget Bagus, udah kita mau boleh aja kita ngobrol malam hari ini. Hari ini nggak ada yang tahu nih malam. Sudah boleh kita aja ngobrol hari ini, dan ya menarik banget sih obrolan kita hari ini. Kita berharap satu hal, jangan sampai kita kalah sama sebuah kondisi pandemi yang kita juga belum tahu kapan berakhirnya. Tapi sebisa mungkin kalau kita punya kekreativitasan, pasti kita bisa temukan hal-hal baru untuk kita jadikan sesuatu. Ya, kalaupun nanti pandemi berakhir, minimal minimal usaha yang sudah ada kita perbaiki. Kalau misalnya harus diperbaiki, kalau enggak ya udah kita tinggal jalan aja, go ahead aja gitu kan. Ya mungkin dari Bagus ada yang mau disampaikan nggak sebagai statement closing untuk teman-teman di kala pandemi, dan mungkin ada yang punya ini juga nih problem terkait dengan pandemi ini gimana? Iya. Kalau untuk semangat aja sih ya, semangat buat teman-teman yang mengalami pandemi ini. Kita semua mengalami ya bro ya. Jadi seluruh dunia, bukan saya aja, bukan kamu aja. Jadi seluruh dunia mengalami hal seperti ini yang tidak bisa, yang nggak disangka-sangka. Jadi kita harus tetap berpikir positif aja, dan kita harus tetap berkreasi di masa-masa ini. Ya buang-buanglah untuk opinion negatif itu. Jadi itu hanya merusak pola pikir kita aja sih sebenarnya, merusak pola pikir, merusak kesehatan kita. Percuma kalau kalian bilang hidup sehat lah dan diam di rumah, tapi pikiran kalian negatif, itu sama aja. Jadi ayo kita sama-sama tetap bersemangat, kita berpikir positif. Jadi kalian juga pasti pribadi-pribadi itu memiliki semua talenta lah. Jadi temukan talenta kalian dan tetap berkreasi. Wes, mantap. Thank you banget Gus untuk hari ini. Dan ya kalau misalnya kalian lewat daerah Dalung, silakan boleh mampir deh ke YouTube Motowash ya, Bagus tuh. Ya promonya. Saya udah ngalamin sendiri soalnya. Nah, dan terakhir deh teman-teman, saya closing untuk hari ini. Thank you banget buat Bagus yang udah boleh kita aja ngobrol.
Dan buat teman-teman yang lagi dengerin The Podcast, jangan lupa buat dengerin The Podcast setiap episodenya. Jadi setiap episode pasti kita akan datangin teman-teman yang sangat-sangat menarik. Dengerin aja The Podcastnya. Kalian bisa dengerin kalau misalnya lagi di jalan, pengen denger The Podcast, kalian bisa versi audio itu ada di dua platform ya, ada di Anchor sama di Spotify. Jadi kalian tinggal cari The Podcast, nanti kalian akan ketemu The Podcastnya gua. Kemudian juga kalau misalnya kalian kalau dengerin audio tuh bosen gitu kan, kalian sebagai orang visual pengen denger gimana sih teknik ngobrolnya, kalian bisa lihat di YouTube. Kalian tinggal search DP Putra atau The Podcast, kalian akan ketemu The Podcast yang episode 2020 ini ya. Jadi jangan lupa dibantu didengerin sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu buat kalian juga yang pengen usahanya coba disampaikan di podcast, kalian pengen ngomong langsung di sini, silakan. Gue terbuka banget, tinggal tulis di komen. Boleh dong, ini ntar kita arrange waktu sama kayak ini sama Bagus juga. Arrange waktunya udah dari kapan tapi baru realisasi sekarang. DP Putra udah sibuk, udah banyak nih jobnya nih kayaknya. Ampun Pak, jangan waktu podcastnya. Ya udahlah, oke gitu aja sih mungkin untuk podcast episode hari ini. Thank you banget Bagus, sukses buat usaha-usaha kita. Salam buat semuanya di rumah dan thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya, bye. Terima kasih udah dengerin, sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.